Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai R&D, strategi produk, dan jenis teknologi. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat pembahasannya dimulai dari R&D, di mana kita akan membahas 4 kata kunci. Yang pertama adalah riset, yang kedua adalah riset dasar, yang ketiga riset terapan, dan yang terakhir adalah pengembangan atau development dalam bahasa Inggrisnya. Riset ialah pembelajaran sistematis dan intensif agar memiliki pengetahuan saintifik terkait suatu bidang kajian. Riset ini akan dibagi dua, yaitu riset dasar, yang artinya adalah riset yang ditujukan untuk memiliki ilmu pengetahuan atau pemahaman pada suatu topik tertentu tanpa ada sebuah tujuan tujuan aplikatif. Nah, misalnya ada saintis yang meneliti bahwa elemen berat itu bisa mengalami fisi reaksi fisi. Nah, riset yang kedua adalah riset terapan. Riset yang ditujukan untuk mencari aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan baru dengan tujuan komersil atau tujuan lainnya. Misalnya ditemukan terkait dengan reaksi fisi nuklir. Nah, setelah itu diketahui bahwa energinya sangat besar nih yang dihasilkan. Nah, energi yang besar ini bisa dimanfaatkan nggak? Nah, kemudian dilakukan riset terapan, ternyata bisa dibuat bom atau bisa dibuat tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, kemudian yang terakhir masuk pengembangan, penggunaan secara sistematik ilmu pengetahuan untuk menghasilkan sebuah material, alat, sistem, metode, termasuk juga perancangan dan pengembangan prototipe atau proses produksi. Nah, tadi pengetahuan yang sudah diketahui pada riset dasar dan riset terapan, ini kita digunakan untuk menghasilkan sebuah alat atau sistem pembangkit listrik tenaga nuklir gitu ya misalnya. Atau misalnya nanti kapal selam berbahan atau kapal selam bertenaga nuklir. Atau misalnya nanti pesawat ulang-alik bertenaga nuklir gitu ya. Dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi produk baru, di mana strategi produk baru ini bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah first to market, yang kedua adalah follow the leader, yang ketiga adalah me too, yang keempat adalah application engineering. Kita bahas satu persatu. Pada first to market, kita atau ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Seluruh aspek R&D itu harus sangat kuat, baik riset dasar, riset terapan, dan pengembangannya itu harus kuat. Maksud apa yang dimaksud kuat? Maksudnya adalah kuat secara kapabilitas dan keuangannya. Di sisi lain harus punya usaha marketing yang kuat, karena nanti produknya baru, mungkin belum bisa diterima oleh masyarakat. Nah, perlu marketing yang kuat supaya, oh ini keren loh, kalau kamu pakai keren, ini jadi pionir, jadi trendsetter dan sebagainya. Ya, sama ya mirip-mirip kayak iPhone lah, kameranya 2, ya ngapain gitu ya kalau dipikir-pikir. Tapi dengan marketing, dengan branding yang kuat, ya orang mau aja beli ya, kameranya 3 dan seterusnya. Nah, pendapatan yang didapat akan besar jika berhasil, karena ya dia yang pertama, belum ada siapa-siapa, seluruh pasarnya itu beli ke dia. Tapi biasanya kalau ada teknologi baru, itu pasti ada yang follow the leader. Nah, kalau kita mau mengikuti strategi produk baru follow the leader, maka bidang development-nya harus kuat, mengikuti first to market. Nah, fokus dari follow the leader adalah bergabung ke pasar secepat mungkin. Jadi jangan biarkan perusahaan yang first to market ini berlama-lama menikmati kejayaannya ya. Harus langsung diikuti
supaya nanti pasarnya terbelah gitu. Makanya setelah nggak ada yang berani nih kamera 2 gitu ya, setelah iPhone kameranya 2, yang lain riset, muncullah kameranya 2. Kameranya 3, dibikin kameranya 3. Ada juga yang bikin kameranya 4 gitu ya. Nah, sebelum kameranya 2, 3, 4 ada kamera depan gitu ya. Pertama kali kamera depan, aneh, oh ternyata banyak, diikuti. Follow the leader. Nah, yang ketiga adalah Me Too. Ini tidak mempunyai kegiatan R&D. Dia benar-benar mengcopy desain atau membeli atau menyewa desainnya ya. Nah, fokus dari Me Too ini mungkin terlambat, tapi dia fokusnya adalah menjadi produsen dengan harga termurah. Nah, jadi kalau misalnya kamera, yang 2 kamera ya, kalau nggak salah iPhone dulu, nggak lama kemudian Samsung. Nah, keduanya ini premium. Nah, baru nanti banyak tuh jenis-jenis apa ya, merek-merek HP yang lain yang kameranya 2. Kalau nggak salah ada ya. Nah, itu adalah Me Too, kurang lebih seperti itu. Application engineering itu adalah mengambil produk yang sudah mapan, lalu memodifikasinya agar sesuai dengan kebutuhan unik dari pelanggan. Dia tidak ada riset, tapi dia ada sedikit pengembangannya, dan dia ada pemahaman terkait customer-nya harus tinggi. Contohnya apa ya? Mobil kali ya. Ada mobil polosan ya, mobil pabrikan. Terus misalnya pengen ada di dalam mobil itu pengen ada kasurnya gitu ya misalnya. Ya dimodifikasi aja oleh si application engineering ini. Yaitu berbagai jenis strategi produk ya. Setiap strategi punya karakteristik, punya konsekuensinya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas kelas teknologi, yaitu ada base teknologi, key teknologi, dan passing teknologi. Dimulai dari base teknologi, itu adalah teknologi yang harus dikuasai agar perusahaan dapat bersaing di pasar. Teknologinya dibutuhkan, tetapi jika hanya menguasai teknologi ini saja, tidak cukup untuk merebut pasar. Misalnya dalam konteks HP itu teknologi baterai atau teknologi charging. Ya secukupnya aja gitu ya, nggak usah terlalu investasinya besar-besaran. Investasi secukupnya aja. Atau teknologi touchscreen-nya misalnya. Nah, key teknologi ini adalah teknologi yang memberikan keunggulan bersaing. Teknologi yang memungkinkan perusahaan mendiferensiasikan fitur dan fungsi pada produknya. Ini misalnya lipat gitu ya. Sekarang ada touchscreen yang bisa dilipat. Itu adalah teknologi yang mendiferensiasikan dia. Misalnya iPhone yang lain masih 2 kameranya, dia udah 3 gitu ya. Kameranya bisa bokeh dan sebagainya. Dan seterusnya ya. Ini key teknologi jadi memberikan keunggulan bersaing. Nah, selanjutnya ada passing teknologi. Ini adalah teknologi yang saat ini belum terlihat manfaatnya atau belum dikeluarkan, dikomersialisasikan. Namun di masa yang akan datang akan menjadi key teknologi atau bahkan bisa menjadi base teknologi. Ya ini agak susah ya memberikan contohnya karena ini masih rahasia. Kalau di HP ya, ini masih ditutupi karena ini akan menjadi strategi bersaingnya iPhone atau Samsung. Nah, tapi kita bisa melihat contohnya misalnya yang lagi dikembangkan oleh beberapa perusahaan mobil yaitu teknologi autonomous driving gitu ya. Nah, saat ini nggak ada, ya hampir nggak ada ya pabrikan mobil yang bersaing mengunggulkan autonomous driving, kecuali Tesla. Nah, ini masih passing teknologi tapi pada meriset semua. Nah, ketika masyarakatnya siap secara regulasi, secara sosial, secara etik,
perusahaannya akan mengkomersialisasikan dan menjadi alat untuk bersaing. Nah, itu passing teknologi. Nah, passing teknologi ini bisa membedakan antara first to market dan follower. Permasalahannya adalah kita harus menyeimbangkan sumber daya di antara key dan passing teknologis. Nah, kita mau mengembangkan yang mana? Yang key dulu atau passing teknologi dulu? Fokus ke masa kini atau ke masa depan? Nah, itu yang agak sulit dari passing teknologis. Nah, itu pembahasan mengenai R&D, strategi produk, dan kelas dari teknologi. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas mengenai 4 kata kunci terkait R&D, yaitu riset, riset dasar, riset terapan, dan pengembangan. Selain itu dibahas 4 strategi pengembangan produk, yaitu first to market, follow the leader, me to application engineering, dan 3 kelas teknologi, yaitu base, key, dan passing teknologi. Sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.